asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Pertama yang utama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak disangka-sangka. Kalau kita pun syukuri, maka moga-moga kita menjadi abadan syakura, hamba-hamba yang paling bersyukur. Amin. Kalau orang-orang yang paling bersyukur bagi Allah Subhanahu wa taala akan dibuatkan di dalam surga namanya Baitul Hamdi, yaitu rumah pujian bagi orang-orang yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Amin. Moga-moga Bapak Ibu dan rahimahullah kita mendapatkan janji Allah itu. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam yang tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Habibul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimahullah, adapun dalam kitab Waswailul Ibad karangan dari seorang Umar bin dari dia bermazhab Syafi'i. Adapun pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Dzar. Abi Dzar ini Bapak Ibu rahimahullah sahabat Nabi di Madinah. Yang dimaksud adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Pesan Nabi ini Bapak Ibu rahimahullah tidak tertuju kepada Abi Dzar, tetapi bisa kita ambil dari hikmah pesan-pesan Nabi kepada Abi Dzar ini. Yang pertama Bapak Ibu rahimahullah, ya Abi Dzar, jalidis safinata fa inna bahri hanif. Perbaharuilah kapalmu karena laut itu dalam. Artinya Bapak Ibu rahimahullah, yang perbaharui kapal ini bisa jadi maknanya dekat, bisa jadi maknanya jauh. Kalau perbaharui kapal ini, ya betul-betul kita memperbaharui kapal kita. Artinya kita cek kondisi kapal, badan kapal, jangka kapal. Bisa jadi Bapak Ibu rahimahullah, yang di sini adalah perbaharui kapal ini adalah memperbarui iman kita, memperbarui niat kita. Maka Bapak Ibu rahimahullah, di dalam niat ini, dalam beribadah, ada orang mengatakan, hadis yang mengatakan Bukhari, innama a'malu binniyat. Segala sesuatu itu dinilai dari niatnya. Kalau kita bermaksiat, ingin Bapak Ibu rahimahullah, ingin bermaksiat berarti sudah niat. Ingin sholat berarti sudah niat. Ingin kita nanti sore Allah akan memberikan fakir miskin makanan, itu sudah niat. Apakah niat itu berpahala? Maka Bapak Ibu rahimahullah, niat yang baik itu sudah berpahala. Adapun kita berniat buruk, maka Bapak Ibu rahimahullah, perbedaan ulama mengatakan orang yang ingin berbuat buruk, ingin dia berbuat maksiat, tetapi anggota tubuhnya belum berjalan, maka belum ditargetkan dijatuhkan dosa. Disebabkan hadirin rahimahullah, segala yang dihukum itu adalah yang zahir saja Bapak Ibu rahimahullah. Yang zahir itu, yang berbuat itu, maka itulah orang yang diterkanai oleh dari perbuatan dosa. Maka Bapak Ibu rahimahullah, yang kedua, yang pertama yaitu memperbaharui niat. Yang kedua yaitu wa qudil zada kamilan fa inna safara ba'id. Ambillah bekal yang cukup karena perjalanan baik, yaitu perjalanan jauh. Artinya Bapak Ibu rahimahullah, berbekal di sini adalah bekal untuk pergi berkapal itu Bapak Ibu. Artinya
kalau ada makanan-makanan, persiapan-persiapan untuk pergi, maka itu adalah bekal. Adapun bekal untuk kapal, adapun bekal untuk hidup. Kalaulah kita memberikan, sering kita beramal soleh, sering kita melaksanakan kebaikan-kebaikan, selalu melaksanakan perintah Allah itu tadi, maka Bapak Ibu rahimahullah, sejatinya itu adalah bekal. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baiknya bekal adalah bekal takwa. Bekal takwa ini yang paling penting Bapak Ibu rahimahullah, yaitu intinya selalu melaksanakan perintah Allah dan selalu meninggalkan larangannya. Intinya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Orang yang selalu melaksanakan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Artinya berhati-hati sekali kita Bapak Ibu rahimahullah, intinya dari takwa itu tadi. Kata orang Minang mengatakan, kalau kita melangkah di kaki kanan, pastikan kanan ikut berpegang tangguh dulu. Artinya kalau melangkah itu hati-hati banyak. Inilah konsep dari ibadah Bapak Ibu rahimahullah. Dalam melaksanakan kebaikan, dalam melaksanakan, kalau ingin kita melaksanakan keburukan, maka keburukan itu hati-hati. Kita harus tentu dengan sebab akibat yang telah menimpa kita. Yang ketiga Bapak Ibu rahimahullah, wa khaffil hilma fa innal aqabata kanun. Artinya ringankan bebanmu, ringankan beban bawaanmu, karena lereng bukit itu sulit untuk dilalui. Artinya Bapak Ibu rahimahullah, di sini meringankan beban itu artinya kalau di kehidupan manusia itu adalah meringankan dosa kita. Kita kurangi, kalaulah panjang, semakin banyak umur kita yang kita pakai, jangan banyak dosa leh, jangan banyaknya mengicau leh, jangan banyaknya berbohong leh, jangan banyaknya mencaci leh. Maka kita kurangi, mulia tak mulia. Kalau dia menipu orang setara lawa, kalau dia bersiram setara lawa, itu kembali kepada diri pribadi serang. Akan tetapi ingatlah, umurlah tua, harilah sejauh. Bekalah banyak. Kalau bekalah itu kalau muda, Bapak Ibu rahimahullah, yang kita terima itu sudah muda. Apa yang kita tanam itu kita tuai. Kalau tanam padi, ini kan mungkin tanam dia tumbuh jagung. Tidak mungkin lah. Kalau kita tanam padi, yuk padi tujuan dan tumbuh. Yang keempat Bapak Ibu rahimahullah, malah tadi. Kalau kamu wa aklis amala fa inna naqada basir. Ikhlas beramal karena Allah Maha teliti, Maha melihat. Maka Bapak Ibu rahimahullah, makna ikhlas itu adalah karena ridho juwono. Tidak disabui-sabui doh. Ada orang yang aja jadi orang selibu, tetapi angkat tangan lagi mau disampaikan dia. Ini kecil lah dia, tapi disampaikan bagiannya tu. Alun ikhlas itu doh. Maka makna ikhlas itu Bapak Ibu rahimahullah, dia habis kata, habis prakaro. Nah ada tempatan malah doh. Kalau bahasa disabui, kalau mungkin maka amal itu yang katakan orang sia-sia. Tidak jadi kita beramal, tapi dia beramal. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, ikhlas itu adalah syarat dalam beramal. Maka orang yang ikhlas itu yang paling payah Bapak Ibu rahimahullah. Sehingga janji Allah itu kepada orang ikhlas itu adalah mukhlisina lahuddin. Hanya orang-orang yang dijanjikan itu surga, yaitu untuk orang-orang yang ikhlas. Maka Bapak Ibu rahimahullah, ikhlas dalam orang, ikhlas dalam hati, ikhlas dalam perbuatan, walaupun itu sulit. Lebih baik kita dipaksa Bapak Ibu rahimahullah, dipaksa untuk berbuat baik daripada kebetulan kita berbuat maksiat.
Maka ada orang yang mengatakan lebih baik kita dipaksa masuk surga daripada kebetulan masuk neraka. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, kita perbaiki niat kita untuk beribadah kepada Allah dan kita jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Saya menyampaikan jika ada yang sendiri berbuat masalah, berbuat yaitu keburukan, al-haqqu min rabbikum. Kebenaran itu datang dari Rabbmu. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tadi ceramah Ustaz Habibi Andre Ustaz. Ya. Makasih Ustaz ceramahnya. Allah. Iya, tambahin. Allah. Bang, Allah. Menunggu eksekusinya. Allah. Balik. Allah. Di Allah. Iya, alhamdulillah. Allah. Allah. Bapilin ya. Allah bang. Aduh bang. Allah. Bang Usman. Lu melengah-lengah kan. Allah Akbar.